Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nur Hadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nur Hadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnogrosono pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogrosono bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogrosono pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu. Itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari tribunnews.com, mantan Wakapolri Ogrosono mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut.
sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi. Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat, Jabar, tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi,
Penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nur Hadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nur Hadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu sebuah sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu. Itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari tribunnews.com, mantan Wakapolri Ogroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut.
nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah AF dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan AF. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan AF segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap AF buat pengakuan mengejutkan. Saat itu AF mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan AF katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya AF, Susno 2J juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi. Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnogrosono pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogrosono bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis,
yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian, ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah, sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya, kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an lah ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari Tribunnews.com, mantan Wakapolri Ogroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras.
Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi. Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnogrosono pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogrosono bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogrosono pekan lalu. Senda dengan hal itu,
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya, nah mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah, sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an lah ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari Tribunnews.com, mantan Wakapolri Ugroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka.
Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi. Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnogroseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian
Ganti kerugian itu dari material. Material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu sebuah sepeda motor suruh bayar sewanya per hari misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti 2 motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, 2 sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari Tribunnews.com, mantan Wakapolri Ugroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah AF dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut.
Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Pegi dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Pegi. Dengan dibebaskannya Pegi Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Pegi Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Pegi Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Pegi ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Pegi yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Pegi itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Pegi Cianjur, pasalnya Pegi baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi, Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Pegi Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Pegi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Pegi Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Pegi Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Pegi Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Pegi. Dengan demikian status tersangka Pegi Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Pegi Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Pegi Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pegi Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnogroseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Pegi Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Pegi Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Pegi selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan, dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya
penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya, kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari Tribunnews.com, mantan Wakapolri Ugroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah AF dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan AF. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G meminta agar Peggy Cianjur dan AF segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap AF buat pengakuan mengejutkan. Saat itu AF mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan AF katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki.
Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Pegi Cianjur, pasalnya Pegi baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi, Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Pegi Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Pegi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Pegi Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Pegi Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Pegi Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Pegi. Dengan demikian status tersangka Pegi Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Pegi Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Pegi Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pegi Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Pegi Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Pegi Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Pegi selama ditahan, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan, dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan, kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu sebuah sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja, berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya, kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Pegi Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Pegi Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari tribunnews.com, mantan Wakapolri Ugroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi. Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah.
Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan majelis hakim. Diketahui, majelis hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian, ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah, sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya, kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari Tribunnews.com, mantan Wakapolri Ogroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta.
Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi. Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi,
tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nur Hadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nur Hadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian, ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah, sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya, kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya, 197 itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari Tribunnews.com, mantan Wakapolri Ogroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut.
Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah AF dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan AF. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan AF segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap AF buat pengakuan mengejutkan. Saat itu AF mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan AF katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya AF, Susno 2J juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi. Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnogroseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis,
yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya, nah mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja, berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya, kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an lah ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari Tribunnews.com, mantan Wakapolri Ogroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras.
Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah AF dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan AF. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan AF segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap AF buat pengakuan mengejutkan. Saat itu AF mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan AF katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya AF, Susno 2J juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi. Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu,
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an lah ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu. Itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari tribunnews.com, mantan Wakapolri Ugroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka.
Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi. Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian
Ganti kerugian itu dari material. Material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja, berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah itu kurang lebih 165-an juta lah ya dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya kurang lebih 180-an ya 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga nanti. Bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti. Itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari tribunnews.com, mantan Wakapolri Ugroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah AF dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut.
Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Pegi dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Pegi. Dengan dibebaskannya Pegi Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Pegi Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Pegi Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Pegi ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Pegi yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Pegi itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Pegi Cianjur, pasalnya Pegi baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi, Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Pegi Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Pegi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Pegi Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Pegi Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Pegi Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Pegi. Dengan demikian status tersangka Pegi Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Pegi Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Pegi Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pegi Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Pegi Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Pegi Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Pegi selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya
penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya, kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari Tribunnews.com, mantan Wakapolri Ugroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki.
Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Pegi Cianjur, pasalnya Pegi baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi, Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Pegi Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Pegi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Pegi Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Pegi Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Pegi Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Pegi. Dengan demikian status tersangka Pegi Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Pegi Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Pegi Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pegi Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Pegi Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Pegi Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Pegi selama ditahan, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan, dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan, kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Pegi Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Pegi Setiawan malu. Itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari Tribunnews.com, mantan Wakapolri Ugroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2G juga mencurigai Peggy Cianjur, pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi, Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah.
Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi. Jadi, penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian, ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah, sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu. Itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari Tribunnews.com, mantan Wakapolri Ogroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta.
Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2G juga mencurigai Peggy Cianjur, pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi, Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi,
tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nur Hadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nur Hadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya, kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu. Itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti itu ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku pesimis jika Polda Jabar akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Reza menilai bagi institusi kepolisian, pemberian ganti rugi dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat memperburuk citra Polri. Dilansir dari Tribunnews.com, mantan Wakapolri Ogroseno mengatakan bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan uang ganti rugi sebesar 100 miliar untuk Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Namun berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia, korban salah tangkap hanya bisa menerima ganti rugi maksimal 100 juta. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyidik tidak sembarangan menangkap orang yang tidak terlibat kasus. Namun pada Senin 8 Juli 2024 kemarin, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku tidak yakin bahwa Polda Jabar bersedia membayar ganti rugi tersebut. Sebab menurutnya pemberian uang kompensasi dapat memperburuk citra Polri. Sehingga alih-alih memberikan ganti rugi, Reza menduga bahwa Polda Jabar akan menyelesaikan hal ini dengan cara kekeluargaan. Meski demikian, Reza mengatakan bahwa pihak Peggy masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut.
Nasib penyidik Polda Jabar yang menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan nampaknya berada di ujung tanduk. Hal itu setelah Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan 87. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Setiawan, Iswandi Marwan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap, bahkan Aep katakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Peggy Cianjur. Pasalnya Peggy baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi. Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah